pelarian Yakub yang pertama. Tentu Esau tidak mengejar dia karena direstui orang tuanya. Tetapi pelarian dia yang kedua, Laban mengejar orang yang lari. Dia tidak pernah aman hidupnya. Hidupmu itu kalau lari, pasti saudaraku satu hari akan ada masalah, akan ada masalah, akan ada masalah. Dihantui masa lalu. Saudara perlu sembuh dari pelarian itu. Saudara perlu menjadi aman di dalam kasih karunia. Be secure in grace. Dalam kondisi yang rumit, sukar sekalipun saudaraku, Tuhan lepaskan Yakub dari tangan Laban. Sehingga Laban berkata, marilah kita mengikat perjanjian. Buat perjanjian damai. Kemudian mereka makan bersama-sama. Dan besoknya saudaraku, Laban berpisah. Dia mencium cucu-cucunya dan memberkati mereka. Tuhan menjadikan setiap kondisi yang paling sukar, paling rumit dia ada. Menunjukkan bahwa dia menyertai, menunjukkan bahwa dia menjagai hidupmu. Di dalam Tuhan saudaraku, kita adalah manusia rohani. Tetapi yang sering terlihat dan yang kebanyakan terlihat saudara adalah manusia lahiriah. Kenapa saudara? Karena hidupnya secara lahiriah. Hidupnya manusia rohani ini masih duniawi saudara. Makanya tidak terlihat kerohaniannya. Nah, banyak orang tidak percaya. Sehingga melihat dirinya manusia lahiriah. Hidup secara lahiriah itu saudaraku ada konsekuensi. Banyak persoalan, banyak masalah yang terjadi. Banyak orang tidak sanggup menerima konsekuensinya. Yang mengakibatkan dia kecewa, terluka, saudara, hanyut dengan perasaan dan melihat biasa-biasa saja di dalam Tuhan itu. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya ada orang yang meninggalkan Tuhan karena perjalanannya tidak mau diajak untuk berjalan secara rohani. Yakub itu saudaraku, dia lahir saudara sebagai apa? Bahkan dikasih nama saudaraku, namanya itu juga berarti pecundang saudaraku. Ya, ngakalin orang, gak mau kalah. Dia itu sangat ambisius di dalam kandungan dua anak saudaraku yang kembar itu. Mereka bersaing, yang satu cari gara-gara terus dan tempatnya saudara hanya di segitu-segitu aja. Akhirnya yang sakit mamanya. Mama Ribka saudaraku yang hamil dua anak itu sampai tidak tahan. Namun waktu dia bertanya kepada Tuhan dan firman Tuhan berkata buat Ribka dikatakan dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Oh, dia tahu itu ternyata kembar maksudnya. Dan suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Siapakah itu? Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Oh, ternyata yang dipilih Tuhan adalah yang bungsu. Personal, Mama Ribka menyimpannya saudara. Mengambil firman itu. Pokoknya ingat benar. Yang mana yang lahir yang bungsu itulah anak yang paling dia mau kasihi. Anak yang paling dia mau saudaraku jagai. Yang paling dia mau sayang gitulah saudara. Nah ini Mama Ribka karena mendengar itu menyimpan itu. Itu hal yang baik. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Yakub menjadi sombong. Sombong kepada abangnya, kepada kakaknya. Walaupun dia lahir sebagai anak bungsu. Berapa sering saat engkau tahu bahwa engkau ada di dalam panggilan, di jalan yang benar. Bukan menjadikan hidupmu semakin fokus. Tetapi menjadikan hidupmu menjadi sombong. Banyak anak Tuhan saudaraku bukan fokus kepada panggilan. Tetapi fokus kepada dia terpilih dan kemudian kepada bahwa selalu ada kasih karunia. Sehingga saudaraku dia lupa hidupnya sudah jauh sekali dari Tuhan. Saudara lihat perjalanan Yakub. Di rumah dia tidak perlu endure saudaraku. Dia mengandalkan mama. Seandainya saudara memilih untuk menjadi manusia rohani. Dan saudara akan melihat bagaimana kasih karunia demi kasih karunia ada melingkupi hidupmu. Apapun keadaanmu, there is grace. Selalu ada kasih karunia. In every season of your life, grace for
all seasons. Kasih karunia demi kasih karunia selalu ada buat engkau. Ini menjadi pembelajaran kita melalui hidup perjalanan Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-13. Sebelum Mama Ribka berkata sesuatu bahwa dia akan menanggung kutuk itu, Ribka mendengar pesan dari Ishak suaminya kepada Esau anak sulungnya. Bahwa dia ingin anak sulungnya itu pergi berburu untuk dimasak dan kemudian memakannya dan memberkati anak sulungnya. Saat Ribka mendengar ini, dia segera bertindak. Dia memanggil Yakub anak kesayangannya itu dan berpesan kepada dia, kamu sekarang pergi ambil domba dan yang muda dan bawa kemari dan mama akan masak itu untuk ayahmu dan kemudian kamu bawakan kepada dia dan biar kamu menerima berkat kesulungan itu. Karena itu penting sekali saudaraku buat Ribka. Dan itu penting sekali buat Yakub. Karena Yakub dari kecil sudah diajar, walaupun kamu lahir nomor 2, tetapi kamulah yang dipilih Tuhan. Dan jadi kamu harus dapatkan hak kesulungan itu. Tetapi yang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Mungkin hidupmu tidak banyak berbeda dengan Yakub. Tetapi kasih karunia masih terus mengejar dan mengikuti hidup Yakub dan hidupmu hari ini saudaraku. Di sini Yakub menjadi takut. Dia berkata kalau nanti ketahuan bagaimana. Habis aku bukan diberkati. Nanti dikutuki. Mama ini saudaraku. Dia pasang badan. Dia bilang begini. Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Ambil kambing-kambing itu. Perjalanan karir Yakub saudaraku. Selalu ditopang oleh mama. Saudara ini perjalanan Yakub itu begitu dijagai oleh mama. Jadi memang dia anak mami. Ini luar biasa saudaraku. Pertanyaan saya, Papa Ishak di mana? Ada saudaraku. Tetapi dia tidak ambil peran. Akhirnya Esau dia menaruh dendam. Karena dia tidak dapat berkat sulung itu, dia dapat kutuk dari perkataan papanya itu saat dia sedang membawa hasil buruannya. Saudara pikir itu bagus. Ribka mau menolong Tuhan di dalam apa yang dia dengarkan. Banyak mama-mama bahkan gak tahu rencana Tuhan. Tetapi dia mau jalankan rencananya. Ribka ini lebih baik saudaraku. Dia mau menjalankan rencana Tuhan. Saya ulangi agar saudara paham. Ribka itu mendapat pesan Tuhan dan yang benar. Dan dia masalahnya dia mau menolong untuk menggenapi maksud rencana Tuhan. Berapa sering saat engkau mendengarkan. Engkau melakukan hal yang baik. Tetapi melakukannya berdasarkan kekuatan pikiranmu. Bukan maksud Tuhan. Yang terbaik yang Ribka rencanakan saudaraku. Akhirnya yang terjadi apa? Anaknya yang satu dendam sekali. Dan dia berkata seperti ini saudaraku. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Dia kira-kira aja dia lihat keadaan papanya saudara. Papanya belum meninggal. Dia sudah nubuat. Begitu kalau pokoknya dia mati. Ya, pada waktu itulah adikku akan kubunuh. Kerusakan terjadi di dalam keluarga. Bukan karena siapa. Tetapi karena orang tua saudara. Dan saat saya menyampaikan ini. Itu sudah terjadi begitu banyak. Keluarga lepas keluarga. Keadaan demi keadaan. Kenapa? Pria tidak berperan. Pria-pria bangkit. Di zaman akhirnya Tuhan mau. Engkau punya peran yang benar. Amin. Bagaimana bisa berperan dengan benar? Engkau perlu melihat bagaimana Tuhan ada menuntun hidupmu. Saudara perlu menangkap ini, memahaminya. Kenapa wanita mendominasi? Sedangkan firman Tuhan menaruhkan adalah bukan tidak boleh berperan, tetapi mendominasinya. Jadi nggak bisa diem, ngomong terus. Pokoknya yang terakhir keluar dari mulutnya itu yang harus diikuti. Tetapi kenapa? Karena prianya mengizinkan itu saudaraku. Tapi saudara bilang kenapa prianya mengizinkan? Karena prianya tidak rohani. Ya, siapa yang salah? Tidak ada yang salah saudaraku. Tetapi saudara bisa menjadi orang yang mengembalikan maksud rencana Tuhan itu. Sekarang kelanjutannya apa saudaraku? Dia harus putar otak lagi, cari cara lagi. Dia panggil anaknya Yakub.
Mama Ribka bilang begini, dengarkanlah perkataanku. Dia sekarang panggil anaknya, suruh dia pergi saudaraku. Mesopotamia saudaraku, di Padan Aram. Itu jauh sekali saudaraku. 2 minggu lah saudara baru sampai kalau jalan kaki di zaman itu. Tempat adiknya berada. Udah gak ada jalan, dia harus selamat. Karena itu jalan terakhir. Dia bilang begini, dan sekarang kamu bersiap, larilah. Perjalanan anak manusia itu saudaraku. Lari dari satu kejadian kepada kejadian lain. Lari dari satu persoalan kepada persoalan lain. Berapa sering dalam hidupmu engkau mau lari? Master plannernya itu Mama Ribka saudaraku. Dia sudah desain hidup anaknya itu begitu baik karena dia dengar suara Tuhan. Tapi karena cara lahiriah, ujungnya berujung kepada pelarian. Saya mau setiap saudara, hidupmu bukan lari. Tetapi engkau mendatangi kasih karunia. Tidak lari dari persoalan. Tidak menjadi takut. Inilah kisah Mama Ribka, kisah gagal. Saya mau encourage setiap saudara. Berapa sering hidupmu terjebak seperti itu. Mau menggenapi janji Tuhan. Mau anaknya rohani. Tapi anaknya malah jadi kacau. Saat saudara mendengar pesan ini. Ada kasih karunia yang besar buat setiap saudara. Mama, orang tua selalu pingin cepat. Tetapi Tuhan selalu memberi waktu saudaraku. Berapa sering hidupmu mau cepat. Bagian kita sebagai orang percaya. Mari bawa anak-anak kita. Bawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, engkau terlebih dahulu mengenal Tuhan. Bawa mereka untuk mengingini Tuhan. Dengan engkau yang mengingini Tuhan terlebih dahulu. Bawa mereka kepada kasih karunia. Dengan engkau hidup di dalam kasih karunia terlebih dahulu. Belum terlambat. Kami sudah menolong orang yang sudah menikah, sudah punya anak. Bahkan orang yang sudah punya cucu. Masih bisa dibawa kembali kepada kasih karunia. Bawa hidupmu pertama-tama kembali kepada kasih karunia. Kasih karunia itu lebih besar dari semua kegagalan. Dari semua ketidakmampuan. Kasih karunia membawa hidupmu naik. Kasih karunia saudaraku menjadikan engkau ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kasih karunia ini jauh lebih daripada apa yang engkau bisa pikirkan saudaraku. Lihat kisah hidup seorang Yakub tadi. 77 tahun mengusahakan. Hasilnya dia harus lari. Nah saat dia lari saudaraku, dia ada di rumah Laban. Saudara sudah dengar minggu lalu bagaimana kisah perjuangannya dia yang hebat. Karena ada yang menarik kepada dia, yang dia tertarik saudaraku. Saudara masih ingat kenapa dia tertarik kepada Rahel, anak Laban yang nomor 2? Ya saudara bisa bilang Rahel lebih cantik, lebih bagaimana. Tetapi menurut saya saudaraku, ada hal yang menarik. Karena Alkitab berkata Rahel itu rajin saudaraku. Jadi mirip mama. Saudara kan sudah tahu, makanya 7 tahun seperti beberapa hari saja. Dia ketemu sama Laban, pedagang saudaraku. Setelah 7 tahun dia lihat anak itu rajin bekerja. Upahnya mestinya adalah Rahel saudaraku dikasihkan Lea. Masih ingat saudara. Laban lihat anak ini dapat dipercaya. Masih ingat? Dia kasih satu lagi, tapi yang ini kamu boleh pay later ya. Jadi dicicil aja. Akhirnya saudaraku 14 tahun, 7 tahun lagi cicil. Disitulah Yakub jadi marah. Jadi kecewa, jadi terluka. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Akal semuanya saudaraku muncul lagi. Itu warisannya dia dari Mama Ribka. Segala cara keluar, makanya padahal Tuhan sudah janji. Bahwa Tuhan mau memberkati dia dan menjadikan dia berkat. Akhirnya dengan caranya dia mau menghasilkan. 6 tahun saudaraku dia berhasil mengumpulkan banyak. Tetapi dengan tipu daya. Dengan ketakutan. Dengan caranya dia berhasil. Tapi tahun ke-6 dia tidak tahan. Tidak sampai saudaraku. Akhirnya dia benar saja saudara dia lari. Di dalam Kejadian 31 ayat 21. Demikianlah ia Yakub lari dengan segala harta miliknya. Ingin lari. Lari dari rumah, lari dari Laban. Pelarian demi pelarian. Apa yang membuat hidupmu terus menerus ingin lari? Takut kalau tidak menikah sudah pasti. Kalau udah menikah takut juga. Takut hamil. Kalau takut gak punya anak. Macam-macam takut ini saudara. Lari. Selalu ada hal yang ditakuti dan ingin lari daripadanya. What keeps you running away? Engkau perlu menjawab itu saudara. Apa yang membuatmu terus-menerus ingin lari? Kalau kisah Yakub saudara sudah menangkap. Dia dapat warisan dari mama. Cara lahiriah, cara dia mengusahakan itu. Tuhan tidak mau engkau lari saudaraku. Dia mau engkau kembali. Dia mau engkau datang kepada kasih karunia-Nya. Take another year. Ya, ambil 1 tahun lagi.
Ambil 1 tahun lagi. Saya mengambil prinsip ini bertahun-tahun silam saudaraku. Dalam proses perjalanan saya saudaraku. Saya mengalami tekanan, pressure, dugaan, perkataan saudaraku, kecurigaan, distrust dari berbagai pihak saudaraku. Bahkan sebelum saya kembali ke Indonesia. Saya tidak lari. Saya memutuskan. Saya menetapkan hati saya. Saya percaya kalau waktunya Tuhan. Kalau waktunya ada. Tuhan yang akan menaruhkan. Tuhan yang akan mengangkat. Tuhan yang akan menempatkan. Kalau Tuhan sudah janji kepadamu saudaraku. Makanya engkau mendengar janji Tuhan. Makanya saya mau saudara apa? Dapat pesan Tuhan buat hidupmu. Bukan mikirin kenapa dia ngomong begini. Saat ini disampaikan. Tuhan tuh bicara dalam hatimu saudaraku. Engkau ambil itu. Apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidupmu? Ambil itu personal saudaraku. Jangan lari. Stay dan tinggal di dalam kasih karunia. Pelarian Yakub yang pertama. Tentu Esau tidak mengejar dia. Karena direstui orang tuanya. Tapi dia menyimpan dendam itu. Tetapi pelarian dia yang kedua. Laban mengejar. Laban beda saudaraku. Dia merasa kehilangan, kerugian, dia kejar. Dan dia mampu mengejarnya. Dia bawa, dia kumpulkan orang saudaraku, dia kejar. Tersusul oleh Laban. Setelah berapa hari, 7 hari perjalanan. Hidupmu itu kalau lari pasti saudaraku 1 hari akan ada masalah. Saudara perlu menjadi aman di dalam kasih karunia. Be secure in grace. Tuhan saudaraku kalau sayang sama orang. Yang pastinya Tuhan sayang sama saudara yang mendengarkan. Nah ini contohnya Tuhan sayang saudaraku. Dia membela Yakub. Karena dia sudah janji. Tuhan sudah janji kepada saudara melalui Yesus. Dan Yesus tinggal dalam saudara. Amin. Janjinya engkau menjadi orang-orang yang dikasih pribadi anak kesayangan saudaraku. Malam sebelum Laban jumpa sama Yakub. Tuhan kasih mimpi kepada Laban. Dan di dalam mimpinya Tuhan mendatangi Laban dan berpesan kepada Laban. Dan dengan peringatan kata-kata terakhir seperti ini. Sebelum dia terbangun. Tuhan bilang sama Laban begini. Dengar baik-baik. Jaga sikap kamu. Ya, jangan kamu mengatai Yakub. Jangan, sepatah kata pun jangan. Tuhan selalu ada intervensi. Nah masalahnya Yakub sadar tidak? Saudara sadar tidak bahwa Tuhan ada di dalam perjalanan hidupmu dan selalu intervensi. Menolong hidupmu. Menjauhkan engkau dari masalah persoalan. Padahal engkau tidak juga taat tapi Tuhan ada menolong hidupmu. Tuhan masih tetap menuntun hidupmu. Saudara banyak orang tidak sadar. Hari ini saya mau menyadarkan saudara, keadaan apapun yang engkau alami, Tuhan ada berjalan bersamamu. Dia sedang menuntunmu. Jangan engkau lari lagi. Jangan engkau cari persoalan yang baru. Engkau harus teguh dan percaya kepada dia, saudaraku. Sehingga Laban hanya bicara seperti ini saat dia jumpa dengan Yakub. Apakah yang kau perbuat ini, maka engkau mengakali aku. Dia bilang, kamu bawa anak-anakku dan cucu-cucuku sebagai tawanan. Dan hanya itu saja perkataannya, saudaraku. Dan dia sampaikan juga maksud hatinya. Aku ini sebenarnya berkuasa loh berbuat jahat kepada kamu. Hanya dia cerita mimpinya itu saudaraku. Bagaimana Tuhan intervensi. Tuhan lepaskan Yakub dari tangan Laban. Sehingga Laban berkata, marilah kita mengikat perjanjian. Buat perjanjian damai saudaraku. Dan kemudian mereka makan bersama-sama. Dan besoknya saudaraku, Laban berpisah. Dia mencium cucu-cucunya dan memberkati mereka. Saya suka Laban memberkati mereka. Belum pernah saudaraku selama 20 tahun Yakub kerja di rumah Laban. Laban memberkati dia. Tetapi Tuhan menjadikan setiap kondisi yang paling sukar, paling rumit. Dia ada. Menunjukkan bahwa dia menyertai, menunjukkan bahwa dia menjagai hidupmu. Dia menjadikan kutuk itu berkat atas hidupmu. Amin saudaraku. Kau perlu menyadari itu. Sehingga di dalam setiap musim hidupmu. Di dalam setiap saudaraku masa di dalam kehidupanmu. Selalu ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Engkau perlu apa? Be faithful di dalam setiap proses itu. Setia, be faithful. Banyak anak Tuhan berpikir kalau punya iman itu dia perlu mengerjakan segala hal. Dia perlu menolong Tuhan melakukannya. Tetapi iman itu bukan mengerjakan bagian Tuhan. Iman itu saudaraku adalah engkau setia.
Iman itu saudaraku setia di dalam proses saudaraku. Setia dengan apa yang sedang dipercayakan. Apa yang engkau dipercayakan hari ini saudaraku. Dan engkau rela, hatimu rela di dalam proses itu. Walaupun tidak enak, tidak nyaman saudaraku. Iman itu engkau melihat Tuhan ada. Engkau perlu setia dan rela. Anak Tuhan relalah. Relalah di dalam Tuhan. Pelarian pertama, Tuhan intervensi. Sama hidupmu juga begitu. Tuhan intervensi. Ada Tuhan di situ. Amin. Lihatlah, hari ini ada Tuhan. Makanya saudara jangan berkeluh kesal lagi. Lihat Tuhan ada intervensi dalam hidupmu. Tetapi ada persoalan lain terjadi saudaraku. Karena hasil dari perbuatannya. Dan ini saudara bisa melihat ini konsekuensi bagus. Tetapi saya juga bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Karena dia mau engkau menyelesaikan semua hutang-hutangmu di muka bumi ini. Termasuk hutang perkataan, hutang saudaraku perbuatan. Jadi Yakub ini hutang kesalahan terhadap Laban karena dia tidak berangkat pergi dengan baik-baik. Tapi secara diam-diam dan tanda kutip dia mencuri hartanya karena dengan caranya sendiri. Tetapi dia hutang perbuatan terhadap Esau yang dia belum selesaikan. Apa yang terjadi sama Yakub berikutnya? Setelah dia mengirim utusan kepada kakaknya memberi kabar bahwa dia sedang berjalan kembali, disampaikan oleh utusannya kepada Yakub bahwa Esau mendatangi, sedang mengarah kepada engkau dengan 400 orang. Tetapi kabar itu kali ini saudaraku meruntuhkan hidup Yakub. Dia menjadi takut dan setakut-takutnya. Pernahkah di dalam hidupmu engkau mengalami kondisi itu? Tapi itu akibat. Namun selain akibat, yang paling kacau dari hidupmu masih ada Tuhan yang mau bekerja. Yang menyertai. Tadi saya berkata bahwa justru itu dimunculkan menjadi kesempatan. Karena Tuhan mau engkau hidup di dalam kemerdekaan. Bebas dari semua apa yang menakutkan. Setiap teror, setiap horror yang mendatangi hidupmu. Tuhan mau engkau bebas anak-anakku. Di dalam Tuhan, Tuhan mau engkau tidak hidup di dalam ketakutan. Apalagi ketakutan dari masa lalu. Amin. Yakub menjadi sangat takut dan sesak hatinya. Sampai dia datang kepada Tuhan. What frightens you the most in your life? Hal apa yang paling menakutkan? Dan engkau sampai lemah, sampai lemes, sampai tidak sanggup lagi. Lihat bagaimana perjalanan Yakub. Perjalanan di dalam setiap musim, di dalam setiap kejadian, di dalam setiap situasi, di dalam setiap kondisi. Ada kasih karunia. Grace for all seasons. Yakub kembali kepada Tuhan yang pernah berjanji 20 tahun silam di Betel saat pertama dia lari keluar dari rumah orang tuanya. Sampai dia berkata, aku ingat Tuhan. 20 tahun ini kasih dan kesetiaanmu begitu nyata. Bahkan 99 tahun, 97 tahun perjalanan hidupku engkau ada menyertai. Bahkan saat 77 tahun di rumah ayahku, engkau sudah menyertai aku. Aku sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Aku tidak mengusahakan apa-apa, aku tidak sanggup, tetapi hanya kasih dan kesetiaanmu. Ini yang membukakan mata saudaraku saat engkau menyadari hidupmu berapa puluh tahun, hidupmu berapa lama selama ini. Ada kasih dan kesetiaan Tuhan yang menyertai. Itu yang kau harus tangkap. Engkau perlu menyadari itu saudaraku. Sehingga perjalanan hidupmu menjadi perjalanan yang berbeda. Menjadi perjalanan di dalam kasih karunia. Sehingga manusia rohani ini akan menjadi nyata kehidupannya. Engkau adalah manusia rohani. Ingat. Tetapi karena cara, karena kebiasaan, karena pola, karena apa yang sudah dimasukkan tadi di keluarga itu menjadikan engkau hidup secara lahiriah. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya mau menuntun engkau menjadikan engkau manusia rohani. Malam itu saudaraku, Yakub mengambil keputusan setelah dia meneguhkan dirinya di dalam Tuhan. Dia membuat keputusan yang pertama yang belum pernah dia lakukan. Dia menyeberangkan saudaraku. Istri, anak-anak, hartanya saudaraku. Dia tidak lari, tidak mundur. Malam itu dia tidak lari lagi. Tadi sebelumnya jumpa sama Laban, Tuhan intervensi. Kali ini saudaraku dia datang kembali kepada kasih karunia. Dan dia menghadapi. You have to deal with it. Engkau harus maju menyelesaikan itu.
ada kasih karunia menyertai hidupmu. Jangan kau lari. Dia tidak mundur saudaraku. Dia tidak menghindari saudaraku. Sungai Yabok adalah sungai pengosongan. Pengosongan kehendakmu. Pengosongan caramu. Pengosongan semua ideamu yang hebat. Yang membuat hidupmu terbatasi. Yang tidak bisa melihat kasih karunia. Sehingga saudara, malam itu saat dia tinggal sendirian. Dikatakan dia berjumpa pribadi. Bergulat dengan Tuhan. Sehingga dia memukul pangkal paha kanannya. Saudaraku, tahu gak kenapa Yakub harus dipukul pangkal paha kanannya? Karena dia kuat. Ya, kasih karunia itu tidak bisa bekerja kalau engkau kuat, kalau engkau punya cara. Sehingga tanda kutip, ini bukan Tuhan yang jahat, tetapi dia mau engkau menjadi tidak kuat dengan caramu agar dia bisa bekerja dalam hidupmu. Sehingga dia tanda kutip melemahkan Yakub agar Yakub paham bahwa dia tidak sanggup. Dan kemudian saudara tahu namanya diubah dari seorang pecundang menjadi seorang yang disebut bahkan pahlawannya Allah. Allah menang, Tuhan menang. Kasih karunia ada nyata dalam kehidupanmu saudaraku. Ini menarik sekali saudaraku. Kalau engkau menangkap bahwa Yakub menamai tempat itu Peniel. Kenapa saudaraku? Karena dia bilang begini. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Dia sudah menjagai hidupmu begitu rupa dari segala kerusakan. Itu perjumpaan itu yang dikatakan aku telah melihat Tuhan. Ternyata dia menjagai hidupku. Preserve. Saya ulangi, kasih karunia selalu menuntun hidupmu. Amin. Untuk kembali kepada Bapa. Tetapi engkaulah yang memutuskan. Engkau perlu memutuskan. Kasih karunia selalu menuntun engkau kembali kepada Bapa. Tetapi kalau engkau tidak mau memutuskan untuk ada perjumpaan saudaraku. Tidak akan pernah ada Peniel di dalam hidupmu. Sehingga matahari, hari yang baru terbit buatmu. Dan dia melihat matahari terbit. Dia melihat ya kesukaan. Dia melihat sukacita yang baru. Dia melihat damai sejahtera yang baru. Dia melihat matahari terbit. Tampaklah matahari terbit saudaraku. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia baru melihat kehidupan yang baru. Engkau baru terbuka. Kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga saat dia jumpa dengan Esau saudaraku. Dia jalan ke depan. Esau dari jauh melihat. Ragu apakah itu adiknya. Karena dia tidak pernah tahu adiknya berjalan seperti itu. Orang saat melihat engkau yang berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat kehidupanmu yang baru. Bukan kehidupanmu yang sama. Perubahan terjadi. Cara engkau berbicara. Cara engkau bersikap berbeda. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ dia sampai bersujud. Begitu rela. Yang tidak mungkin dia akan lakukan kepada saudaranya itu. 7 kali dia bersujud saudaraku. Itu mengubahkan dia. Perjumpaan itu mengubahkan dia. Yang dia tadi takut sampai mau mati saudaraku. Ternyata mendatangi dia. Dengan peluk dan cium. Kau bisa menangkap kasih karunia itu menjadikan semua baru saudaraku. Kasih karunia itu berbeda saudaraku. Dari semua ketakutan yang menjadikanmu selalu mau lari saudaraku. Kasih karunia menjumpaimu dengan begitu mesra. Jumpa dengan Tuhan. Hidupmu yang kacau digantikan. Disitulah setiap sisi, setiap musim selalu ada kasih karunia. Itulah kehidupan orang yang baru di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Living as a new creation of Christ. Itu berbeda saudaraku. Engkau selalu akan mengizinkan kasih karunia saudaraku. Mengubahkan caramu memandang. Dia akan saudaraku, ya orang yang demikian mengizinkan kasih karunia ada di dalam prosesnya. Dalam proses yang benar saudaraku. Sampai hidupmu ini punya pola yang baru. Kristus ada di dalam kehidupanmu, pola yang baru. Ya, pola yang baru terjadi dalam hidupmu. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6. Saya bacakan ayat pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu saudaraku. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Amin. Yang telah kamu terima. Sesungguhnya waktu ini
adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.